Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ayu Okvitasari Putri dari kelas 12 MIPA TKJ 1, nomor absen 8. Dan saya Arofatul Hasanah dari kelas 12 MIPA TKJ 1, nomor absen 7. Di sini kami akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Sejarah perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin menurut bahasa berasal dari Al-Khulafa, jamak dari Al-Khalifah yang artinya pengganti atau pemimpin. Ar-Rasyidun jamak dari Ar-Rasyid yang artinya mendapatkan petunjuk. Jadi Khulafaur Rasyidin artinya para pengganti yang mendapatkan petunjuk. Menurut istilah, pengertian Khulafaur Rasyidin adalah para pemimpin setelah Rasulullah SAW wafat yang memimpin berdasarkan petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Nah, siapa saja sih Khulafaur Rasyidin itu? Khulafaur Rasyidin itu ada 4. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Ali bin Abi Thalib, dan yang terakhir adalah Utsman bin Affan. Yang pertama kita akan membahas tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq mempunyai nama lengkap yaitu Abdullah bin Abi Quhafa At-Tamim. Beliau selisih usia dengan Rasulullah 2 tahun lebih tua. Beliau juga termasuk perawi hadis, yaitu telah meriwayatkan 142 hadis. Gelarnya ada 2, yaitu yang pertama adalah As-Siddiq, membenarkan peristiwa Isra Mi'raj, dan yang kedua yaitu Al-Atih, yang artinya wajahnya sangat tampan dan terdahulu dalam kebaikan. Maksudnya beliau selalu mendahulukan kebaikan-kebaikan sebelum sahabatnya. Pengangkatan sebagai khalifah. Rasulullah wafat pada tahun 11 Hijriah. Nah, mayoritas sahabat senior terkonsentrasi pada jenazah Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu terjadi perbedaan pendapat antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Nah, kaum Ansor mengajukan Sa'ad bin Ubadah, kaum Muhajirin menginginkan dari kelompoknya, dan kelompok lain usul Ali bin Abi Thalib karena beliau menantu Rasulullah dan kedekatannya. Kemudian Umar mengusulkan agar diadakannya musyawarah. Nah, musyawarah tersebut diadakan di Saqifah Bani Sa'idah. Kemudianlah terpilih Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kemudian ada nabi palsu pada saat pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama yaitu Aswad Al-Ansi dari suku Baduy Yaman. Yang kedua yaitu Tulailah bin Khuwailid dari Bani Hasad. Yang ketiga yaitu Malik bin Nurwairah. Yang keempat Sajah binti Al-Haris dari Bani Yarbuk dan Bani Tamim. Dan yang terakhir ada Musailamah Al-Kazab dari Bani Hanifah Yamamah. Selanjutnya yaitu kebijakan-kebijakan pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama yaitu membagi wilayah Islam menjadi 8 provinsi. Nah, ke-8 provinsi tersebut adalah Mekah, Madinah, Jazirah, Suriah, Basrah, Kufah, Mesir, dan Palestina. Kemudian yang kedua membentuk lembaga-lembaga negara seperti Dewan Militer yang mengurusi keamanan negara dan Badan Permusyawaratan para persahabat yang memberikan kesaksian dan pendapat terhadap permasalahan yang timbul demi kemajuan pemerintahan. Yang ketiga yaitu membuat hakim. Dewan Hakim yang bertugas untuk memutuskan perkara baik di pemerintahan pusat maupun di daerah. Setiap gubernur didampingi oleh seorang Dewan Hakim. Nah, yang terakhir yaitu menetapkan kalender Hijriah, menetapkan tanggal Muharram sebagai tahun baru Hijriah. Dihitung berdasarkan peredaran bulan dan dimulai pada saat Rasulullah hijrah. Kekhalifahan Umar bin Khattab. Sekilas tentang kehidupan Umar bin Khattab. Sebelum masuk Islam, termasuk orang yang paling memusuhi Islam sejajar dengan Umar bin Hashim, Abu Jahal, termasuk golongan orang yang awal masuk Islam. Nama besar Umar memberikan pengaruh terhadap proses dakwah Rasulullah SAW. Umar termasuk orang yang kritis terhadap keputusan Rasulullah SAW, tegas terhadap perkara yang benar dan salah, mempersatukan konflik pergantian kepemimpinan setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, penasihat utama Abu Bakar As-Siddiq.
Prestasi penting Umar bin Khattab: 1. Perluasan wilayah. 2. Penetapan administrasi dan keuangan pemerintah. 3. Penetapan kalender Hijriah. Umar membagi wilayah-wilayah yang sudah dikuasai menjadi beberapa provinsi, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi gubernur Kufah, Amr bin As menjadi gubernur Mesir, Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi gubernur di Damaskus. Selanjutnya kita akan membahas tentang Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan mempunyai nama lengkap yaitu Utsman bin Affan As bin Umayyah bin Abi Manaf al-Uwawi al-Quraisy. Beliau mempunyai nama panggilan Abu Amr dan Abu Abdillah. Beliau lahir pada tahun 576 Masehi di Taif. Khalifah Utsman bin Affan masuk Islam melalui dakwah atau ajakan Abu Bakar radhiyallahu an. Beliau memiliki julukan Zuraini yang artinya pemilik dua cahaya. Kedermawanan Khalifah Utsman bin Affan. Yang pertama yaitu pada perang Zaturiqa dan perang Ghatafan, Utsman menginfakkan 950 unta dan 70 kuda serta 1000 dirham. Kemudian beliau juga membeli sumur Raumah milik suku Ghifar untuk diberikan kepada kaum muslimin seharga 35.000 atau setara dengan 11 miliar yang sekarang. Nah, pada masa Abu Bakar, ia pernah memberikan gandum yang diangkut dengan 1000 unta untuk membantu kaum miskin di musim kemarau saat itu. Pengangkatan Khalifah Utsman bin Affan. Sebelum Khalifah Umar wafat, ia membentuk tim formatur yang terdiri dari Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Thalhah ibnu Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad ibnu Abi Waqqas, dan Abdullah bin Umar. Nah, pada saat itu Thalhah berada di Madinah sehingga tidak ikut pencalonan, sementara Abdullah bin Auf mengundurkan diri. Nah, terdapat dua polarisasi kekuatan yakni Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan. Nah, pada akhirnya Utsman bin Affan lah yang terpilih menjadi khalifah. Prestasi Khalifah Utsman bin Affan. Yang pertama yaitu memperluas dakwah Islam. Yang kedua, mengganti gubernur yang ingin memisahkan diri setelah wafatnya Khalifah Umar. Yang ketiga, menyatukan umat dalam penulisan mushaf yang nyaris terjadi perpecahan umat karena perbedaan dalam cara baca Al-Quran. Yang keempat, membangun angkatan laut. Dan yang terakhir, mendirikan masjid-masjid dan memperluas Masjid Nabawi. Kronologis terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan, yaitu fitnah semakin menyebar. Kaum pemberontakan membentuk aliansi beberapa daerah Kufah, Mesir, dan Basrah menuju Madinah. Kemudian menuduh Utsman tidak adil dan sewenang-wenang, namun di balik itu mereka berencana membunuh Utsman. Yang ketiga yaitu kaum pemberontakan menuntut Utsman berjanji akan memenuhi tuntutan mereka. Utsman menyetujui, situasi mulai kondisif. Nah, kaum pemberontakan pulang, muncul desas-desus Utsman telah membatalkan janjinya, bahkan mengirim surat rahasia ke Mesir agar para pemberontakan ditindas saat mereka kembali ke Madinah. Selanjutnya, pemberontak menuduh Marwan bin Hakam. Ia dekat dengan Utsman sebagai penulis surat rahasia tersebut. Pemberontak menyuruh Utsman menyerahkan Marwan bin Hakam atau memaksa Utsman untuk lengser dari khulafah. Namun, keduanya pun ditolak oleh Utsman. Kemudian pemberontak memblokir rumah Utsman selama 40 hari, bahkan air dan makanan tidak diperkenankan masuk. Nah, pada saat itu para sahabat berniat melindungi Utsman, namun Utsman memerintahkan mereka menjauh dan membubarkan diri agar tidak ada pertumpahan darah. Nah, pemberontak pun merengsek ke dalam rumah Utsman pada siang hari dan mereka membunuh Khalifah Utsman dengan sadis, dan Khalifah Utsman bin Affan pun wafat tepat di usia ke-82 tahun. Khalifah Ali bin Abi Thalib. 3. Penetapan kalender Hijriah, yaitu awal menghitung tahun Hijriah berdasarkan hijrah Rasul ke Madinah. Hijrah adalah simbol titik balik kemenangan Islam. Hijrah menandai pembagian surah-surah Al-Quran. Hijrah menandai dua periode dakwah. 2. Menata administrasi dan keuangan pemerintahan, yaitu pembentukan Baitul Mal sebagai lembaga yang mengurusi keuangan negara, Dewan Perang lembaga administrasi ketentaraan, penggajian pertama bagi pegawai pemerintah, santunan yang diberikan kepada seluruh rakyat berdasarkan lamanya memeluk Islam. 1. Perluasan wilayah. Pada masa Umar disebut Futuhat al-Islamiyah karena pada masa ini terjadi keberhasilan perluasan wilayah. Suriah menjadi kota penting kekuatan Bizantium, Damaskus, Yordania, Yerusalem, Hims, dan Antioquia, Persia, Mesir, Afrika Utara, Armenia, Eropa Timur.
Kebijakan pemerintahan Kekhalifan Abi Thalib. A. Pergantian pejabat yang tidak memiliki integritas, yaitu banyak pejabat yang diangkat karena kedekatannya dengan Khalifah Utsman. Hal ini mengakibatkan kebencian terhadap Khalifah Ali bin Abi Thalib semakin bertambah. Sekelompok umat Islam menghendaki Ali bin Abi Thalib yang menggantikan kekhalifahan Utsman, tetapi Muawiyah bin Abu Sufyan menolak hal tersebut. Muawiyah menuntut pembunuhan Utsman diusut, tetapi kelompok Ali bin Abi Thalib menginginkan pergantian kepemimpinan dulu, baru mengusut pembunuhan Utsman. Hal inilah yang memicu perpecahan di kalangan umat Islam. Akhirnya Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah menggantikan Utsman bin Affan, meski ada kelompok yang menentang. B. Memenuhi keuangan negara. Ali bin Abi Thalib membersihkan keuangan negara yang dimanfaatkan secara nepotis. C. Memajukan bidang ilmu bahasa, yaitu menambahkan tanda baca pada tulisan Arab untuk mengurangi kesalahan cara membaca dengan koordinatornya Abu Aswad ad-Duli. Kekhalifahan Ali memerintahkan untuk mengembangkan pokok-pokok ilmu nahwu. 2. Bidang pembangunan kota Kufah sebagai pusat kajian ilmu agama dan ilmu pengetahuan.